Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah banyak diberikan pada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini tanggal 15 Syakban 1447 Hijriah kita bersama-sama sholat maghrib bersama di Masjid As-Sudari dilanjutkan dengan pengajian. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in dan umat manusia yang mencari surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan hadirin sekalian, biasanya topik bahasan yang saya sampaikan itu mengenai tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Itu artinya mensucikan diri jiwanya supaya menjadi jiwa yang baik dan mengakibatkan berakhir dengan ibadah dan akhlak yang baik. Tapi kali ini karena ini berhubungan dengan mau puasa, saya menyampaikan topik bahasan mengenai ibadah puasa. Kalau kita lihat rukun Islam yang 5, itu syahadat dimulai tahun 610 Masehi, pas Nabi jadi Nabi. Itu sampai tahun 621 Masehi, rukun Islam cuma satu, namanya syahadat. Di tahun 621 tambah rukun Islam menjadi 2, namanya sholat 5 waktu, peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 tahun kemudian, tahun 623 Masehi turun perintah zakat. Beberapa bulan sebelum datang Ramadan tahun 623 Masehi. Beberapa bulan berikutnya turun perintah puasa, tahunnya sama, cuma bulannya beda. Ayatnya yang sering kita dengar, surat Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Tahun 628 Masehi turun perintah puasa haji walillahi al-masjidil baik dan seterusnya. Tapi Nabi tidak bisa naik haji waktu itu karena masih dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Akhirnya baru tahun 632 Masehi di usia Nabi 63 baru dilaksanakan haji. Nah sekarang apa keistimewaan rukun Islam yang 5? Apa keistimewaannya ibadah puasa? Yang pertama, syahadat, orang lain bisa dengar, bisa melihat. Ada mengucapkan kalimat syahadat. Yang namanya sholat, orang lain bisa melihat, bisa mendengar. Yang namanya zakat, orang lain bisa melihat, bisa mendengar, apalagi yang menerima zakat. Yang namanya haji, orang lain bisa melihat dan bisa mendengar haji. Tapi ibadah puasa nggak bisa dilihat. Karena ibadah biasa adalah ibadah istimewa yang tahu orang itu puasa, yang bersangkutan sama Allah. Nanti lihat hadisnya. Sekarang apa keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan lainnya? Ingat-ingat. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan terjadinya perang Badar. Tahun 623 Masehi, di 2 tahun setelah Nabi hijrah. Umat Islam menang. Umat Islam jumlahnya waktu itu 313 orang, orang kafir sekitar 1000 orang dimenangkan umat Islam karena umat Islam dibantu sama Allah pakai tentara yang gak kelihatan, namanya malaikat. Yang kedua, bulan Ramadan bulan diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan bulan yang penuh barokah. Barokah itu artinya bertambah. Makan tempe, rasa daging itu berkah. Gajinya pas-pasan, tapi rasanya seperti orang kaya, itu namanya berkah. Tapi ada orang kaya rasanya miskin, itu namanya nggak berkah. Yang keempat, bulan Ramadan diwajibkan puasa Ramadan, ayatnya sudah tahu.
Yang kelima, bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Adanya kata Nabi berdasarkan hadis Nabi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanggalnya sebagian mengatakan tanggal ganjil, tanggal 27 belum tentu, itu hak prerogatif Allah supaya orang mencarinya. Sebagai tambahan, bulan Ramadan di Indonesia terjadi proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 jam 10:10 di gedung Kejaksaan Timur 56. Itu terjadi bulan Ramadan hari Jumat. Tanggal berikutnya bulan Ramadan, bulan kemenangan umat Islam warga Betawi melawan Portugis yang datang tahun 1527 Masehi. Waktu itu terjadi perang antara umat Islam Betawi khususnya, kemudian berlawanan dengan Portugis di Sunda Kelapa sana. Waktu itu selesai perang pas hari raya Idul Fitri tahun 1527. Tanggalnya 22 Juni, maka ulang tahun hari itu dijadikan ulang tahun kota Jakarta. Hadirin sekalian, nama Jakarta sebenarnya asal mulanya namanya apa Pak? Sunda Kelapa. Ada lagi berubah menjadi apa? Kan Fathah Mubina, artinya kemenangan yang nyata. Sultan Trenggono dari Kudus dan Demak pada datang tentaranya, kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Arab, kami nggak ngerti. Fathah Mubina itu artinya kemenangan yang nyata di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah. Itu terjadi saat bulan Ramadan akhir. Nah, akhirnya diganti, ada surat yang dikirim namanya Selamat Jaya Inkanta. Selamat Jaya dicoret, yang dicoret menjadi Jaya Jakarta sampai sekarang. Sedangkan nama Jakarta menurut orang Belanda namanya Batavia. Orang yang Betawi bilang Betawi karena soal lidah, karena sering makan sayur asam jadi Batavia menjadi Betawi. Itu asal mulanya. Sampai sekarang nama pemimpinnya namanya Syarif Hidayatullah, itu namanya berubah begitu menang, namanya Fatahillah. Orang Belanda bilang Fatahillah susah, Valetean. Kemudian pindah ke Cirebon, dakwah di sana, meninggal di sebuah pegunungan, Gunung Jati. Jadi nama satu orang namanya empat, Fatahillah, Valetean, Syarif Hidayatullah, Gunung Jati. Namanya diabadikan Syarif Hidayatullah menjadi UIN Jakarta Ciputat. Fatahillah menjadi nama museum di Jakarta Barat, Jakarta Kota. Jadi namanya dia itu, kita umat Islam berterima kasih sama beliau. Beliau ini keturunan Arab, tapi Islamnya semangat. Hadirin sekalian, sekarang kita bahas mengenai ibadah puasa. Jadi begini, waktu turun ayat Quran surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya, Nabi mengumpulkan jamaah di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Lalu Nabi pidatonya bunyinya begini. Ya ayuhan nas, qad azalakum syahrul alim, syahrul mubarakun, syahrul fihi lailatum min alfi syahr. Syahrul ja'alallahu syama'u faritahu wa qiyama'u tartaw'an. Paman taqarraba fihi bisratin minal fari kaman ada faritahu fihi masiwa. Paman ayatkan faritahu fihi kaman ada sab'ayna faritahu fihi masiwa. Wa wasabru sabar wa sabru thawabul jannah. Wa sarjul juzatu fi rizqil mu'min. Manfaat rasuliman kata maghfirah li dhunubihi. Wa aikara kebati benar wa kana lumit ilu ajrihi min khairi ayam kusumin ajri syekul. Itu sahabat semuanya udah tahu nggak pakai terjemah. Kenapa? Orang Arab. Nah, kalau kita bukan orang, kita terjemah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ada apa? Qad azalakum syahrul alim, sungguh telah dinamai kamu sedang dengan bulan yang amat agung namanya Ramadan. Ramadan artinya apa, Pak? Ramadan artinya apa? Panas terik matahari
mungkin bulan Ramadan waktu itu di Mekah kotanya, di Madinah kotanya panas mungkin. Ramadan artinya panas terik matahari. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh diberkahi, bulan yang paling berkah dalam 12 bulan, bulan Ramadan, dan satu-satunya nama bulan yang tertulis di Quran hanya bulan Ramadan. Bulan lainnya nggak ada namanya, apalagi bulan Masehi, Januari nggak ada, Februari nggak ada. Kemudian Nabi mengatakan seharusnya bulan Ramadan bulan puasa. Wa syahrul sabar. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ya Yonas kata dalam syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul lailatul qadar min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar. Itu adanya di 10 yang terakhir. Maka kalau bisa 10 yang terakhir kita senang, terutama malam harinya untuk ibadat malam. Namanya sholat tarawih. Kalau pribadi saya, kalau sudah sholat tarawih, nggak ada sholat tahajud. Karena hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha qalat man kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi illa ihda sarawatan. Yusalli arba'an wa tasawwufu sidrin wa tulihna. Thumma yusalli arba'an wa tasawwufu sidrin wa tulihna. Thumma yusalli salatan. Rawahul Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan suami saya Rasulullah tidak pernah sholat malam di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11. Dikerjakan 4 rakaat, jangan bertanya bagus namanya sholat 4 rakaat. Dikerjakan lagi 4 rakaat, jangan bertanya bagus namanya sholat 4 rakaat. Sumayu saja salatan. Kemudian dikerjakan 3 rakaat, jadi 4 Maka umumnya di masjid-masjid yang pengurus Muhammadiyah seluruh Indonesia itu 4-4-3. Yang 23 maaf, saya sudah melihat hadisnya banyak, ternyata doa semua. Yang sopirnya, saya punya kitab kumpulan hadis palsu dan doa itu masuk di dalamnya. Cuma saya ngomong begini, lihat masjidnya masjid model mana, masjid yang masuk itu nanti bermasalah. Kemudian Nabi mengatakan syahrul jalal siyamahu fardhu, bulan Ramadan bulan dijadikan puasa fardu. Wa qiyamahu tatawuan, dan qiyamnya sebagai tatawu. Tatawu itu arti ibadat sunat yang fungsinya menyempurnakan puasa Ramadan. Yang pertama yang menyempurnakan puasa Ramadan sahur. Kata Nabi, sahur itu jaraknya sampai subuh itu sekitar 50 menit baca Quran. Jadi berapa menit? 50 ayat baca Quran. Ya kira-kira 15 menit lah barangkali. Yang kedua, awal perbukanya cepat pada saat azan. Kalau di sini insya Allah pas. Tapi di Pisangan ada masjid dulu atau besok itu 3-4 menit sebelum TV menyatakan azan sudah azan di situ ngerinya, tangannya pada buka semua, batal rame-rame. Saya nggak sebutkan mesinnya. Yang ketiganya, yang menyempurnakan puasa Ramadan adalah baca Quran. Usahakan di bulan Ramadan baca Quran. Kalau para sahabat biasanya bukan hanya Ramadan, di bulan lainnya Ramadan itu rata-rata 1 minggu sekali menyelesaikan baca Quran dan tahu artinya. Kenapa? Ya orang Arab itu baca Quran, nggak pakai terjemah udah tahu. Enak jadi orang Arab ya. Orang Arab di sini nggak ada ya. Kata Nabi, waman takorulah fi akhir temenaubar, kapan ada faridah fi masing-masing. Siapa melakukan ibadat sunat di bulan Ramadan seperti ibadat wajib, seperti hebat itu. Waman ada faridah fi, kapan ada sabena faridah fi masing-masing. Siapa yang melakukan ibadat fardu di bulan Ramadan seperti 70 kali fardu di bulan Ramadan. Oh, bukan main. Itu dijelaskan oleh almarhum Profesor Al-Basidik mengenai hadis ini. Makanya jangan sampai ketinggalan ibadah di bulan Ramadan karena nilainya dinaikkan.
Kemudian Nabi menyatakan lagi, bahwa satu sabar, bulan Ramadan bulan sabar. Ada makanan, minuman, suruh sabar nunggu maghrib. Pengantin baru suruh sabar nunggu habis terawih, masa habis maghrib. Pengantin baru nunggu habis terawih. Sabar. Ibadah yang paling banyak menuntut kesabaran adalah ibadah puasa. Yang kedua ibadah naik haji, karena nunggunya lama. Naik haji, Masya Allah, lama banget. Kenapa? Banyaknya orang yang mendaftar dan terbatasnya kuota yang disediakan. Kemudian Nabi mengatakan, "Wasobran sawabul jannah," orang sabar balasannya masuk surga. Nabi suatu ketika ditanya, "Ya Rasulullah senang jadi orang kaya atau senang jadi orang miskin?" Nabi bilang, "Saya senang jadi orang kaya 2 hari, miskin 1 hari." Nah, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya?" "Senin, Selasa, Rabu saya nggak puasa seperti orang kaya kenyang. Hari Senin dan hari Kamis saya puasa seperti orang miskin." Lalu Nabi mengatakan, "Al-jannah ma'alatun nasyakirin masabirin." Surga disiapkan untuk orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar. Jadi orang kaya bersyukur, jadi orang miskin gimana Pak? Orang kaya bersyukur, jadi orang miskin sabar. Mendingan mana orang kaya bersyukur sama orang miskin sabar? Mendingan mana? Kata Nabi Bu, orang kaya yang dermawan rajin ibadah dibanding orang miskin yang sabar dan rajin ibadah, masuk surganya di luar orang miskin. Nabi yang bilang hadisnya sobek. Pertanyaannya, kalau begitu kita pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang miskin? Tetap jadi orang kaya. Orang miskin bingung, mau lebaran pulang kampung gak punya duit. Kalau orang kaya biasanya banyak dihormati orang, kalau orang miskin dicuekin. Tapi masuk surganya duluan, mendingan mana Pak? Orang kaya rajin ibadah dermawan masuk surganya belakangan. Orang miskin sabar rajin ibadah masuk surganya duluan. Mendingan mana Pak? Milik kaya juga. Tapi memang ada kecualian. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar ini orang kaya. Tapi masuk surganya tetap duluan karena ikhlasnya bukan main. Sahabat Utsman, saya baca riwayat, setiap mau sholat 5 waktu, 15 menit sebelum azan udah ada di masjid. Itu Utsman orang kaya. Nah, orang sekarang baru punya sepeda motor, boleh kredit aja terlambat melulu. Beda. Salah siapa? Ini masalah keimanan yang didukung pakai ilmu. Sahabat teman bukan marah sih, kaya raya, mertua Nabi. Padahal kalau logika kita, mertua Nabi orang kaya raya, Nabi makannya enak, Nabi nya ada makan kadang enggak. Karena apa? Kalau makan enak dulu khawatir ditiru oleh umatnya. Kemudian Nabi mengatakan lebih lanjut, bahwa syahrul puasa bulan Ramadan bulan tolong menolong, yang kaya nolong yang susah. Ini orang miskin sama orang kaya banyakan mana Pak? Banyak miskin. Banyakan yang miskin. Indonesia itu katanya miskin melimpah, tapi banyak rakyat miskin. Kenapa? Bapak tahu sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, "Wasyahrul zatu rizqil mu'min." Orang beriman di bulan Ramadan rezekinya ditambah, buktinya jalan-jalan atau gang-gang banyak makanan, orang jualan tambah. Itu bulan Ramadan, itu di luar Ramadan nggak begitu. Di Pisangan aja jalan Karim Raya dari ujung sana sampai sana orang jualan banyak. Di masjid banyak makanan gratis lagi. Bulan Ramadan begitu. Kalau di sini pesanan kemis gratis, itu pun terbatas. Hadirin, kemudian Nabi mengatakan, "Manfaatun sha'iman karena maghfirah lidunubi." Barang siapa yang berbuka puasa, memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, Allah ampuni. Bukan main ini. Wa'id kurababadi minal dan dijauhkan dari azab api neraka. Wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yuqsa min ajri syai'un. Dan orang yang berderma
nanti dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi misalnya begini, kita punya rezeki longgar, beli nasi padang sederhana 10 bungkus, bawa ke masjid nasi deri, dimakan orang yang berpuasa, itu kita dapat pahala tambahan sebanyak seorang 10 orang yang dikasih tadi. Itu kalau duitnya longgar, kalau duitnya pas-pasan nggak bisa. Nasi padang sebungkus 25.000 yang enak. Ya duitnya cuma berapa di rumah? Mau pegawai BPJS, bapak pergi pagi pulang petang hasilan pas-pasan. Bagaimana membeli nasi padang itu? Masya Allah. Bakwan itu kalau dihitung itu satu porsi skala masak bisa 60.000, 70.000. Sudah 3 kali makan di situ Pak. Apa udah pernah? Cobalah. Apa? Bakwan mana? Enggak. Saya 3 atau 4 kali di situ Pak. Tapi saya gratis. Dapat voucher dari dari sana. Gara-gara coba cuma. Nah, tapi pas pembukaan kita makan gratis. Besok mungkin ada lagi. Hadirin sekalian, itu hebatnya Ramadan. Nah kemudian Nabi mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Kata Allah alaikum siyamahu fihi. Allah mewajibkan kepada umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu abul jinan, dibuka pintu surga. Pintu surga ada berapa batas? Salah, ada berapa? Ada 100 Pak. Ada berapa? Ada 100. 8. Surganya 7, pintunya 8. Kok bagaimana? Itu urusan Allah. Hadis itu. Kemudian Nabi mengatakan waktu laku abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Kemudian Nabi menyatakan lagi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan masih banyak pencuri? Apa setannya lepas atau gimana? Rupanya yang dimaksud itu orang yang puasanya benar, setannya bisa ganggunya. Nah, kalau orang nggak puasa udah temannya setan. Karena orang nggak puasa pasti bulan Ramadan 1 hari tanpa uzur. Kata Nabi begini, man fatara shodiman kana maghfirah li dzunubi wa in quraqabatin kanar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayat kusabin ajri. Siapa yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa uzur sakit atau musafir, maka puasa yang dibatalkan itu tidak akan dibayar dengan puasa selama 1 tahun. Ngeri gak Pak? Banyak gak orang Islam gak puasa? Bukan banyak, banyak. Kenapa? Karena tak ada iman lemah. Kenapa iman lemah? Nggak ada ilmu. Dianggap gampang aja masih muda mau puasa. Kalau mau puasa kalau udah pensiun, pas ngomong gitu bisa berpetir neraka jahanam. Banyak banget orang. Awal bulan puasa, warung-warung market ditutup pakai hordeng hijau. Kaki. Sudah itu kakinya kelihatan. Itu namanya ngelecek apa? Saya mau tanya, jualan makanan kecuali di rumah sakit di bulan Ramadan siang hari hukumnya halal apa haram? Pak jawab. Halal. Kalau menurut saya haram. Akan menyediakan? Enggak, di luar rumah sakit maksud saya. Di luar rumah sakit haram. Kalau orang Padang apa itu biasanya buka warungnya setelah sore. Tapi kalau warteg dari pagi, maaf yang punya warteg. Waktu itu tuh pakai hordeng, dikira malaikat nggak ngeliat, kakinya kelihatan. Kan malaikat itu namanya. Ya Pak Abbas ya. Masya Allah, umat Islam kok begini. Kalau saya jadi presiden, nggak bisa begitu caranya. Semua warung warteg tutup bulan puasa, buka jam 4 sore. Boleh nggak begitu ngatur? Ya terserah saya presiden. Masya Allah. Saya ingin diundang sama Pak Prabowo untuk kasih pengajian karena asistennya Pak Prabowo mahasiswa saya. Saya nggak sempat tolong Pak Jokowi diundang dan ketemu Pak Prabowo. Bapak ada berita yang berada di rumah. Maksudnya
mikir hidup ini udah tua mau mati, kalau gak ibadah mau ngapain? Kompak para bawa dengan saya, bedanya cuma tuan saya, lebih saya 75, dia 74 aja. Ya, hadirin. Kemudian kata Nabi lagi, man khurima khairuha faqad khurima. Siapa yang tidak mendapatkan di bulan Ramadan itu kebaikan, dihapus kebaikannya. Artinya ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Maka kalau bisa 10 malam yang terakhir, khususnya yang laki-laki, i'tikaflah di masjid 10 yang terakhir. Kita banyak saudara kita umat Islam 10 yang terakhir pulang kampung. Pas malam Lailatul Qadar dia masih ada di terminal, berarti nggak ikut Lailatul Qadar. Salah siapa? Nabi Muhammad kalau akhir Ramadan nggak pernah pulang kampung. Para sahabat juga enggak. Ada etika di masjid, tapi orang Indonesia 10 yang namanya bukan main kendaraan, bukan mikirin Lailatul Qadar, yang dipikir Lailatul Qadar. Masya Allah, Qadar mana? Ya Allah, padahal surga begitu indah Pak. Nggak ada bandingannya surga dengan dunia ini, nggak ada bandingnya. Indahnya bukan main. Yakin nggak? Yakin. Kalau nggak yakin kafir, hadisnya sahih kok. Ayat Quran malah. Hadirin sekalian, saya bacakan hadis qudsi yang diucapkan oleh Nabi. Qala Allah azza wa jalla kullu amalin ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibu bihi wa siyam wa sunnatu fa idza kana yawmu sabatikum wa la yafut wa la yasum fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la qawlun fa musa'im atyabu indallah bihil miskin li sha'imi farhatani farhatan indahi wa farhatan indahi qawlubi. Artinya ini hadis qudsi itu firman Allah yang tidak masuk di Quran diucapkan oleh Nabi. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, apa? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amal anak Adam miliknya orang itu illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasanya milik Allah. Kalau sholat berjamaah 27, sedekah sekian-sekian, tapi puasa nggak disebutkan, pahalanya nggak disebutkan. Itu hebat kan? Makanya orang rajin puasa nanti masuk surganya itu fit namanya apa? Pak Bas masih ingat Pak Bas? Pintu surga untuk khusus orang puasa namanya apa? Ar-Royan. Masya Allah, pintu surga bukan main. Begitu pintu surga baca Quran, Nabi Daud berriwayat, lalu siapa kamar-kamar masuk surga yang bidadarinya dia berderet. Masya Allah. Orang kadang kadang ya mundur-mandir Jakarta begitu ngapain? Mari kalau tidak begitu, orang yang dipikirin cuma apa-apa? Perut. Kata Imam Ghazali, orang yang tiap hari mikirin isinya perut, nilai orang itu lebih jelek dari barang yang keluar dari perutnya. Namanya apa? Kasihan, tiap hari cuma nyari makan doang, malah korupsi lagi. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, orang nggak mau ya sudah. Kemudian Nabi mengatakan, wasyamu junatun, puasa ini perisai, tembok, tameng, pagar, perisai. Kemudian Nabi mengatakan, faidahkan yang wasadikum, falayakut falasmau. Apabila salah seorang kamu sedang berpuasa, jangan ngomong kotor, jangan mencaci maki orang. Biar puasa ini jaga hati-hati. Cekcok, stop dulu bulan puasa. Hati-hati lebaran terserah, tapi jangan cekcok juga. Ini mulut ini kan sumber malapetaka persaudaraan gara-gara mulut. Dalam satu riwayat, orang yang cekcok saudara kandung, cekcok famili yang hubungan darah, kemudian retak tidak mau minta maaf sebelum bulan Ramadan, puasanya ditolak. Ngeri gak Pak? Banyak banget itu. Ya Allah, ditolak sampai-sampai puasa nggak dapat pahala karena hubungan silaturahminya terputus.
banyak. Ngeri banget. Silaturahmi terputus gara-gara apa? Mulut, gara-gara warisan. Masya Allah, orang itu bodoh banget sih ditipu sama yang gitu-gituan. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'in syabahu hadun aqtalahu." Kalau ada orang mengajak kamu berantem, ngomong kotor, katakan ini sohib, saya ini sedang berpuasa. Udah stop, nggak usah ngomongnya bukan-bukan. Banyak zikir, istighfar. Orang yang banyak istighfar dan banyak sedekah, kata Nabi, itu rezekinya berkah. Lalu yang belum punya anak, kata Nabi, kalau sering ini dibaca, insya Allah punya anak. Banyak istighfar, banyak sedekah, ingin punya anak. Saya baca di situ. Amin Rais dulu 14 tahun di Amerika katanya, 10 tahun kira-kira, nggak punya anak. Dia bersedekah. Saya belum pernah ke rumah Pak Amin Rais 2 kali. Lalu tahun 69 beliau terbang ke Mekah sama istrinya pegawai garment. Sampai ke sana pada waktu wukuf berdoa, ya Tuhan, saya udah kuliah selesai, dapat gelar doktor, Pak punya anak. Ya Allah, saya ingin punya anak. Pulang dari sana hamil. Jadi kalau ada yang belum punya anak, pergi naik umroh supaya istrinya hamil. Tapi nggak mungkin kalau sudah 60 tahun ya nggak mungkin. 60 tahun masa hamil, Siti Sarah. Masya Allah. Kemudian kata Nabi lagi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laqawlun faqasamin ajabu Allah." Demi Allah yang jiwaku ini berada di genggaman Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari ketimbang bau kasturi. Tapi masalahnya bagaimana kalau makan sahurnya pakai jengkol? Itu kan bukan di sisi Allah, di sisi manusia. Kalau di sisi manusia bau memang, di sisi Allah harum. Walaupun makanannya hati mansan dalam burung jengkol. Mahal itu, 80.000 katanya. Istri saya, mau masak jengkol, kamu nggak boleh makan jengkol. Saya enggak, makan sendiri dia. Karena dia sering jengkol, saya nggak boleh. Karena kan bapak, kan Anda mau ceramah, masa makan jengkol bau. Jadi saya nggak ikut makan. Dosa nggak? Oh itu masalah makan. Masya Allah. Kemudian Nabi mengatakan lebih lanjut, "Lisoimi farsatani." Bagi orang berpuasa dapat 2 kegembiraan. Yang pertama, farsatun inda iftar, bergembira waktu berbuka. Apalagi bukanya pakai S. pakai nikmat, nggak beli lagi. Masya Allah. Saya kalau bulan puasa jarang buka di rumah karena saya serba ngisi pengajian berbuka di tempat-tempat disediakan makanan. Alhamdulillah, itu namanya makan ratuku, Ratu. nggak beli. Cap ratu. Masya Allah. Di sini Yang keduanya, wafat satu hendak bergembira waktu berjumpa dengan Tuhan yang nanti di akhirat. Apa namanya? Keistimewaan orang yang beriman sama surga adalah melihat wajah Allah. Nanti Allah muncul. Pertama muncul di padang mahsyar. Yang keduanya muncul lagi setelah masuk surga. Asik apa? Tapi kalau kaum liberal, kaum Mu'tazilah nggak yakin itu. Kafir sudah nggak yakin ayat Tuhan. Liberal banyak banget Pak. Mu'tazilah yang digunakan cuma akal. Mestinya wahyu dulu. Ini akal dulu. Masya Allah. Kebanyakan orang jurusan filsafat kuliahnya jadi jurusan filsafat itu setelah keluar padahal jadi liberal. Saya nggak sebutkan namanya, saya punya daftar Pak. Nama orang-orang liberal Indonesia dan internasional saya punya daftarnya. Oh, jurusan filsafat, oh, daftar filsafat. Maka hadirin kalau punya anak atau saudara jangan ambil jurusan filsafat. Imam Syafi'i mengatakan ilmu kalam, ilmu filsafat belajarnya hukumnya haram.
Tapi semua perguruan tinggi di Indonesia ada mata kuliah ilmu filsafat. Kalau saya jadi menteri agama, saya tutup, nggak boleh. Oh, saya menteri ya, Masa. Pak Surya Dharma tahun 82 mahasiswa, saya udah ngajar, malah dia jadi menteri. Ini namanya cekik. Hadirin. Kemudian Nabi lebih lanjut mengatakan, ya, ketemu dengan Allah nanti di surga bukan main. Hadirin. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada berapa? 14. Ada 4. Ada berapa, Pak? 4. 1 puasa Ramadan. 2 puasa kodok. Kodok itu wajib diganti. Tapi kalau sholat nggak boleh kodok. Kuna nomor bekoto isome wala nomor bekoto sholat. Kami diperintahkan mengkodok puasa, tidak diperintahkan mengkodok sholat. Yang ketiga puasa nazar, wajib itu. Profesor Dr. Baikuni, mantan dirjen tenaga atom, waktu masih itu dia kuliah di Amerika, matanya buram. Kemudian dia bernazar kepada Allah, ya Allah, saya mau puasa, saya membaca Quran sama surat tahajud tiap malam. Yang cerita Pak Profesor Anton Timur Jalan ini guru saya. Pulang dari sana laki-laki matanya, Pak. Itu nazar kepada Allah. Serius Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sakit, agak serius sakitnya. Begitu masih waktu itu naik haji beliau, begitu sakit beliau nazar mau sholat rajin, kemudian baca Quran, malam hari sholat tahajud, sembuh, minum air zam-zam, sugesti, Pak. Jadi sugesti ini dinyatakan semangat kuat. Nah, yang berikutnya puasa apa lagi? Puasa kifarat, denda pelanggaran. Ini wajib, jadi ada 4 macam puasa. Hadirin, kemudian fungsinya puasa kita sudah tahu lah. Ada lagi puasa-puasa haram. Ini dijawab banyak. Ada puasa mati geni, pernah dengar, Pak? Ada puasa malong yang dimakan cuma daun-daunan apa itu? Malong. Puasa khusus hari Sabtu katanya. Puasa Khusus hari Sabtu katanya. khusus hari Sabtu itu nggak boleh, nggak ada dalilnya. Ada lagi puasa ngeplong, 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, namanya puasa ngeplong. Kalau puasa mati geni, tidak makan yang dimasak api, itu haram hukumnya. Ada puasa malam tadi sudah, puasa tidak makan buah-buahan. Ini aliran kepercayaan kejawen. Masya Allah, puasa kok gak diatur sama. Kalau orang Kristen katanya, saya suka nanya, Pak, Bapak puasanya kapan sih? Malam, Pak. Oh, enak puasanya malam. Ini Rabu kayaknya. Kalau orang Islam puasanya kan siang, mereka malam. Tapi mereka yakin masuk surga, itu keyakinan terserah. Masih ada sekitar 5 menit ya. Kalau waktunya terbatas, tolong ada pertanyaan barangkali. Silakan. Pak Hasudin mau nanya ke Kalau nggak ada, saya sampaikan, bagi mereka yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa, ada lagi orang kafir, puasanya nggak diterima karena dia bukan orang beriman. Haram puasa wajib mengkodok dengan bagi wanita yang sedang haid. Itu wajib mengkodok sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kalau tidak dibayar kodoknya, nanti masuk surganya ditunda. Karena itu wajib. Yang berikutnya boleh berbuka dan wajib boleh berbuka
Avanza, kira-kira 83 kilometer. Tapi kalau sekarang nggak cocok. Kalau dulu pakai onta, itu beberapa lama. Sekarang pakai Avanza, cepat. Apa tuh sudah 82 kilometer boleh berbuka, ini masalahnya. Jadi ada perubahan. Naik pesawat jam 7 berangkat dari Cengkareng sampai Jogja jam 8 misalnya. Masa naik pesawat nggak puasa, duduk enak pakai AC lagi. Ini masalahnya. Justru bikin keroncongan tuh Pak kalau di AC Bapak. Oh gitu. Keroncongan bulan puasa, keroncongan. Yang berikutnya boleh berbuka tapi wajib bayar fidyah. Itu bagi orang yang umurnya sudah terlalu tua, nggak mungkin sehat lagi. Anda bayar sedang berpuasa, bayar fidyah 1 hari 1 bet begini Pak, kira-kira 1 liter lah. Tapi kalau bisa ditambah dengan lauk pauknya, misalnya lauk pauknya senilai berapa? 20.000 misalnya. Jadi kalau diuangkan berarti 10.000 tambah 20.000, 30.000. Tapi kalau lebih enak lagi 50.000 lah. Masa beras dikasihkan orang fakir miskin gak ada apa-apanya? Bagaimana masaknya? Jadi caranya begitu, namanya free ya. Bagi orang yang tak mampu berpuasa karena usia lanjut. Tapi kalau orang tua usianya masih sehat ya tetap. Kemudian yang terakhir, bagi wanita yang hamil atau menyusui anaknya ada 2 pendapat. Sebagian bayar kodo aja, sebagian kodo dan fidyah. Karena kalau bulan puasa berikutnya masih punya anak lagi repot. Demikianlah hadirin sekalian kasih kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.